Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman yang masih diberikan kepada kita. Karena dengan iman itulah kita masih diberi kesempatan untuk bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika iman itu dicabut dari diri kita, innalillahi, harga diri kita sebagai manusia telah hilang. Hilangnya iman dari dalam hati kita, maka itulah tanda bahwa kita harus dipastikan menjadi seorang ahli neraka jahanam. Innalillahi. Kita sampaikan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada para pengikut beliau yang telah menjadi panutan kita dalam kehidupan beragama dan kehidupan masyarakat ini. Ya, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 diberi kesempatan untuk membawakan sebuah materi kewarganegaraan yang bertemakan Konstitusi Indonesia. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kewarganegaraan, Bapak Muhammad Yusandri Batubara MSI, yang telah memberikan kami kesempatan waktu yang cukup luang sehingga kami dapat menyelesaikan video ini. Ya, baiklah. Sebelum materi ini dimulai, marilah kita boleh memfokuskan pandangan kita kepada video ini. Boleh memfokuskan pendengaran kita untuk mendengarkan materi apa yang disampaikan teman-teman saya nanti. Agar apa yang disampaikan ini tidak menjadi ilmu sia-sia, agar ilmu yang kita dapatkan bisa kita perdalami, bisa kita jadikan pedoman hidup kita. Karena ini tentang Konstitusi Indonesia, tentang aturan Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai ya. Bismillah. Ya, baiklah. Saya Permadi mendapatkan tugas dari bagian kelompok saya sebagai pembawa materi pengertian dari konstitusi itu sendiri. Baiklah, kalau sudah bicara tentang konstitusi, terpikir kita itu biasanya tuh Undang-Undang Dasar 1945. Saya tidak menyalahkan itu ya, saya tidak menyalahkan. Memang benar, Undang-Undang Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Konstitusi Indonesia. Tepatnya salah satu dari Konstitusi Indonesia. Karena Konstitusi Indonesia itu terbagi menjadi dua, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Jangan terlalu banyak saya spoiler ke belakang ya. Jadi kita langsung saya masuk ke pengertiannya. Definisi konstitusi menurut KBBI atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI menafsirkan konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan dalam ketatanegaraan, dalam kurung Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagainya. Jadi konstitusi di sini sebagai hukum tertinggi negara kita. Yang namanya hukum, kalau dilanggar akan kena sanksi. Tentu saja. Konstitusi Undang-Undang 1945. Jika Anda melanggarnya maka terkena sanksi. Sanksinya apa Anda? Bisa Anda baca sendiri di undang-undang. Kemudian kalau kita lihat dari KBBI saja kurang puas sepertinya. Karena bagaimanapun ada pakar-pakar yang bisa menafsirkan arti konstitusi secara lebih mendetail agar lebih mudah lagi terpahami. Maka di sini saya akan menjelaskan tiga pakar saya sebut ya. Pakar pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian konstitusi menurut Richard SK. Beliau mengatakan konstitusi adalah praktik aturan-aturan yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Beliau juga mengatakan konstituisme atau yang disebut dengan kegiatan dalam berkonstitusi akan memberikan rasa aman, rasa nyaman,
tentram di hati masyarakat. Kenapa? Karena dengan adanya aturan itu, dengan adanya batasan-batasan dalam pemerintahan, maka pemerintah tidak akan bisa berlaku senang-senang terhadap masyarakat. Pemerintah tidak akan mengatakan atas wewenangnya dia menurut masyarakat begini, tidak sesuai dengan kehendak masyarakat dan tidak baik jika dilakukan kepada masyarakat. Tidak bisa. Maka begitulah konstitusi mengatur hubungan pemerintahan dengan masyarakat. Kemudian yang kedua, pakar kedua yang akan saya jelaskan, yaitu pakar menurut Cut the Free Press. Konstitusi sendiri merupakan sejumlah kegiatan yang dibentuk atas nama dan untuk masyarakat. Namun, kegiatan-kegiatan ini dikendalikan oleh beberapa aturan-aturan dan diharapkan akan dapat dilakukan dengan sebaik mungkin dan tidak disalahgunakan oleh pemerintah untuk menindas masyarakat. Kemudian yang ketiga, saya akan membawakan pengertian konstitusi menurut C.F. Strong. Beliau mengatakan, konstitusi sekumpulan asas yang mengatur, menetapkan hak-hak dan juga hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat. Bagaimana cara mengaturnya? Timbul pertanyaannya, bagaimana cara mengaturnya? Ya, katanya dari sekumpulan asas. Asas berarti sebuah aturan-aturan, sebuah pengikat. Kalau bisa dibilang kontrak, ada aturan dalam pemerintah, ada aturan dalam berbuat sesuatu. Maka inilah dia. Sehingga ini akan kontrak ini, konstitusi ini akan membuat pengikat untuk pemerintah dan untuk masyarakat. Sehingga apa? Pemerintah tidak akan berlaku bersenang-senang. Jadi itulah intinya konstitusi, untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan tenang. Dari tiga pakar ini saya dapat menyimpulkan satu pengertian konstitusi yang dapat kita jadikan sebuah materi, sebuah ingatan yang jitu. Kalau ini masuk ujian anda semua, semoga bisa membantu. Pengertian konstitusi, itu buku ya. Pengertian konstitusi, aturan, sebuah aturan yang mengatur hubungan pemerintahan dan masyarakat, sebuah aturan yang mengatur hubungan negara dengan masyarakatnya, sehingga terjalin rasa aman, nyaman, dan tentram di dalam hati masyarakat. Itu dia. Sehingga materi ini bisa membantu. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nafi Pramasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, sifat konstitusi negara. Sifat konstitusi negara ini memiliki dua sifat pokok. Yang pertama, memiliki sifat yang fleksibel atau luas, dan yang kedua memiliki sifat yang rigid atau kaku. Nah, konstitusi negara yang dapat dikatakan bersifat fleksibel ini apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan zaman atau dinamika masyarakat. Sedangkan konstitusi negara yang dapat dikatakan bersifat rigid atau kaku apabila konstitusi itu sulit untuk diubah kapanpun. Yang kedua, fungsi konstitusi negara. Fungsi pokok konstitusi negara adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pemerintah sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Terkait oleh beberapa pembatasan dalam konstitusi negara sehingga menjamin bahwa kekuasaan yang dipergunakan untuk memerintah itu
itu tidak disalahgunakan. Menurut C.F. Strong, pada prinsipnya fungsi konstitusi negara adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintahkan, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Adapun fungsi konstitusi negara secara umum. Fungsi konstitusi negara secara umum ada 6. Yang pertama, berfungsi sebagai membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenangan yang dapat terlindungi dan disalurkan. Yang kedua, berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, berfungsi sebagai alat membatasi kekuasaan. Yang kelima, berfungsi sebagai identitas nasional dan lambang. Dan yang keenam, berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga di suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeneta Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya mengenai tujuan konstitusi. Secara garis besar, konstitusi itu bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak pihak yang diperintah rakyat, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sehingga, pada hakikatnya, tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusionalisme yang berarti pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk pihak lain. Menurut Bagirmanan, hakikat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Sedangkan, menurut Sri Sumantri, dengan mengutip pendapat Steinbach, menyatakan bahwa terdapat 3 materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu yang pertama, jaminan hak manusia, yang kedua, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, dan yang ketiga, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Dalam paham konstitusi, demokratis dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi 1. Anatomi kekuasaan atau kekuasaan politik tunduk pada hukum. Yang kedua, jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Dan yang ketiga, peradilan yang bebas dan mandiri. Dan keempat, pertanggungjawaban kepada rakyat atau akuntabilitas publik sebagai sendi utama dari atas kedaulatan rakyat. Tujuan adanya konstitusi tersebut secara ringkas dapat dikategorikan menjadi 3 tujuan, yaitu pertama, konstitusi tujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, dan yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri, dan yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan materi saya, yaitu tentang perubahan konstitusi yang ada di Indonesia. Sebelum itu, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hidayat Nasution dari kelas MJ2B dengan NIM 0506202097. Para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam sidang umum MPR tahun 1999. Arah perubahannya adalah membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintah daerah. Menyempurnakan perubahan pertama ialah memperkuat kedudukan DPR dan
ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga ditetapkan pada sidang tahunan MPR tahun 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan menambah ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Sedangkan perubahan terakhir atau perubahan keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2002. Perubahan ini meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan pemilihan peralihan serta aturan tambang. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Pisananda. Saya akan membawakan tentang istilah konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari Perancis yang berasal juga dari bahasa Perancis yaitu constituer, yang berarti membentuk. Konstitusi mengandung permukaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Istilah konstitusi juga dikatakan yang paling lengkap karena dia mengandung beberapa unsur seperti unsur-unsur sendi-sendi dalam sebuah filsafat, artinya perenungan yang mendalam terhadap suatu ilmu. Yang kedua, hasil dari seni, yaitu kata-katanya tidak menimbulkan banyak penafsiran. Yang ketiga, konstitusi bersifat sistematis. Yang keempat, itu kalimatnya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Konstitusi dia lebih luas daripada undang-undang dasar. Ini dikemukakan oleh Herman Heller yang berbunyi: 1. Konstitusi sebagai pengertian sosial politik. 2. Konstitusi sebagai pengertian hukum. Yang ketiga, konstitusi sebagai suatu peraturan hukum. Konstitusi juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh kaum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itu tadi adalah materi yang bisa disampaikan oleh pemateri dari kelompok 5. Ya, kami sangat berharap ada pendengar yang telah mendengarkan materi kami tidak lupa untuk mencatatnya, karena sebagian ilmu kalau kita catat akan lupa, seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yang beliau mengatakan bahwa ilmu itu bagaikan sebuah binatang buruan dan tulisan adalah sebagai mengikatnya. Maka ikatlah binatang buruan itu dengan ikatan yang keras, dengan ikatan yang kuat. Maka kita sebagai muslim mengikat ilmu dengan sebuah tulisan yang bagus dan bisa kita baca dengan mudah. Baiklah, semoga materi tadi bisa membantu kita semua dalam memahami apa itu konstitusi, bagaimana konsep konstitusi, bagaimana asas-asasnya. Dan semoga semua yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Dan terima kasih karena telah menonton ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Thank you.